Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat sehingga bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh kelompok kerja guru Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Anak-anak, jangan lupa ya selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Hari ini kalian belajar bersama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Siti Devi Septianisi dari SD Negeri Dukuh Semar 2 Kota Cirebon. Anak, sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menemukan informasi tentang gangguan sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, siswa mampu menuliskan informasi pada teks bacaan terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan fungsi dan jenis properti pada karya tari daerah. Yuk anak-anak semuanya lihat ya di sini, amati gambar di bawah ini. Ada gambar di sini, diamati anak-anak, apa yang dialami ketiga anak pada gambar tersebut. Nah, di situ ada 3 anak ya anak-anak yang sedang berjalan di trotoar. Dia menutup hidung karena apa? Karena udaranya terasa bau. Kenapa sih udaranya bau? Karena disebabkan oleh udaranya kotor, disebabkan oleh gas yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Gas itu adalah gas karbon. Nah, di sini lihat anak-anak, beda sekali ya tadi. Tadi udaranya kotor, sekarang udaranya bersih, banyak mengandung oksigen, baik untuk pernafasan, karena tidak mengandung racun atau bibit penyakit. Nah, jika udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu, seperti batuk-batuk, sesak nafas, dan lain-lain. Di sini kita akan membahas tentang faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama itu disebabkan oleh faktor fisik, yang kedua ada faktor penyakit, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor fisik itu merupakan faktor kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir, sehingga menyebabkan gangguan pernapasan. Contohnya seperti cacat bawaan dan adanya kelainan pada alat pernapasan. Selanjutnya adalah faktor penyakit. Penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan itu apa aja sih? Yang pertama itu ada influenza. Influenza itu flu biasa ya, disebabkan oleh virus. Gejalanya itu demam, batuk, hidung terasa tersumbat, tidak enak badan, lemas. Bagaimana sih cara mengobatinya flu biasa? Dengan cara meminum obat sesuai dengan anjuran dokter, banyak istirahat, dan makan dan minum yang bergizi. Yang kedua ada asma. Asma itu disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan yang dikarenakan oleh alergi. Alerginya itu bisa karena debu, bisa karena udara dingin, atau bulu, dan lain sebagainya. Nah, di sini asma itu bisa diobati dengan kalian memakai alat ya, seperti inhaler yang dipakai melalui mulut, yang disemprotkan melalui mulut. Selanjutnya ada penyakit bronkitis. Bronkitis itu peradangan pada bronkus karena virus. Gejalanya bronkitis itu demam, terus batuknya berdahak, dan sesak nafas. Bronkitis bisa diobati oleh meminum obat yang sesuai dengan anjuran dokter dan istirahat yang cukup dan juga makan yang bergizi. Emifisema, paparan jangka panjang zat yang dapat mengiritasi paru-paru atau asap rokok. Selanjutnya ada penyakit kanker paru-paru. Kanker paru-paru itu pertumbuhan sel tak terkendali dalam paru-paru.
Yang selanjutnya adalah yang sekarang nih yang lagi banyak COVID-19 atau COVID-19. COVID-19 itu disebabkan oleh virus. Gejalanya itu demam, terus batuk-batuk, terus juga nafasnya sesak, dan tidak bisa mencium bau-bauan. Cara pengobatannya, kalian bisa pergi ke dokter, lalu istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok yang dapat mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Nah, di sini Ibu punya sebuah teks yang mengandung beragam informasi. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat mengelompokkan untuk setiap pertanyaan. Kalian tahu apa aja sih pertanyaan itu? Kata tanya untuk mendapatkan informasi atau pertanyaan ada apa? Di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Apa itu untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Di mana, kata tanya di mana menunjukkan penjelasan tempat. Kata tanya kapan menunjukkan penjelasan waktu. Kata tanya siapa menunjukkan nama, orang, jabatan, atau pekerjaan. Kata tanya mengapa menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kata tanya bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses atau penjelasan ciri-ciri. Kata tanya berapa menunjukkan jumlah atau banyak benda. Nah, di sini Bu punya teks bacaannya anak-anak. Bacalah teks berikut. Pagi ini udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan botol di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Nah, dari bacaan ini, kalian bisa tuh mendapatkan informasi dengan menggunakan kata tanya. Yuk, kita dapat informasi dari teks di atas, dari kata tanya siapa. Nah, dari kata tanya siapa itu, kita bisa membuat pertanyaan. Siapa kan tadi? Untuk menjelaskan atau untuk mencari jawabannya adalah untuk orang. Jadi kata tanyanya, pertanyaannya siapa yang terkena sakit asma pada cerita di atas? Siapa jawabannya? Jawabannya yaitu kakek Husin. Ya, selanjutnya ada kata tanya apa? Kata tanya apa? Pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud penyakit asma? Apa sih yang dimaksud penyakit asma? Jawabannya yaitu asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Yang ketiga ada kata tanya bagaimana. Bagaimana cara kakek Husin meredakan penyakit asma? Jawabannya yaitu kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Yang keempat ada kata tanya apa lagi? Pertanyaannya yaitu apa faktor penyebab penyakit asma? Jawabannya yaitu udara dingin, rambut, kotoran, debu, dan tekanan psikologis. Nah, di sini Ibu punya gambar. Gambar apa ini anak-anak? Ya, gambar di atas adalah beberapa tarian khas di Indonesia. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti tari. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Nah, di sini juga ada macam-macam fungsi properti tari. Yang pertama, penari dapat menyampaikan ide, makna gerak dalam tarian agar mudah dipahami. Yang kedua, kelengkapan busana tari. Yang ketiga, menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan. Dan yang keempat, menambahkan keindahan dalam tarian.
Properti tari. Properti tari juga ada jenisnya anak-anak, ada jenis senjata dan ada jenis lainnya. Kalau jenis senjata itu seperti pedang, keris, tombak, rencang, busur, dan anak panah. Nah, jenis senjata itu juga bukan senjata beneran ya anak-anak, tapi senjata replika atau bohongan. Jenis lainnya itu seperti topeng, piring, selendang, payung, lilin, dan tongkat. Di sini Ibu punya tarian. Tari apa ini? Ya, yang pertama itu tari topeng. Tari topeng itu propertinya apa? Ada topeng dan selendang. Yang kedua ada tari gambyong. Tari gambyong itu propertinya yaitu adalah selendang. Yang ketiga ada tari piring. Propertinya itu piring. Nah, pembelajarannya sudah selesai anak-anak. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.